Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryadi Pramana. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek UTS pemrograman web pertama. Di sini saya mengangkat tempat rekomendasi wisata yang ada di Tegal. Di sini saya membagi 4 section, yaitu ada section navbar, section hero. Di sini saya ada table. Di sini ada section from pengisian, lalu ada section footer. Yang pertama, di sini saya mengangkat tempat rekomendasi wisata yang ada di Tegal, antara lain seperti Guci, Jajaban, dan untuk tempat rekomendasi lainnya saya menggunakan table. Untuk mengatur tabelnya, saya menggunakan raw span dan cool span. Di sini untuk pantai alam indahnya, saya menggunakan Rauspен 3. Untuk deskripsi tempatnya, saya menggunakan Fullspan 2. Lalu untuk from registrasi tempat wisata yang belum saya tambahkan, di sini kalian bisa menambahkannya seperti nama tempat wisatanya, lokasi, email Anda. Saya menggunakan tipe teks. Lalu untuk radio buttonnya, di sini saya menggunakan radio button seperti personal account atau business account. Di sini saya menambahkan tipe checkbox. Lalu untuk upload gambar wisatanya, saya menggunakan tipe file. Lalu untuk rating tempat wisatanya, saya menggunakan tipe number. Lalu untuk kamu pernah mendengar dari ini, saya menggunakan label for river. Ada optionnya ya teman-teman. Jadi kalian pernah mendengar dari saudara, kerabat, sosial media, lalu pernah berkunjung. Di sini untuk tempat wisatanya saya menggunakan tipe text field. Di sini ada button submit jika sudah diisi. Lalu untuk yang keduanya, jadi codingan HTML-nya seperti ini ya teman-teman. Lalu untuk stylenya seperti ini, CSS-nya maksudnya. Lalu untuk JavaScript-nya di sini saya menggunakan seperti ini. Jadi TD yang jika di enter maka akan berubah warna. Ini maksudnya const TD elements. Jadi ini akan menyeleksi elemen TD lalu menjalankan fungsi jika fungsi event target style background color, jadi berubah background colornya berubah menjadi beige. Lalu jika di leave atau keluar maka akan berubah menjadi putih. Di sini saya menggunakan perulangan agar dapat mudah dimanipulasi DOM-nya. Lalu untuk website selanjutnya yaitu website portofolio. Sama seperti yang ada di sebelumnya, di sini saya membagi 4 section. Yang pertama ada section navbar, section hero. Di sini saya menyantumkan skill, sertifikasi pelatihan, lalu ada section contact. Di sini saya menyantumkan LinkedIn saya, WA, Facebook, lalu di sini ada section footer. Oke, kita bahas yang pertama. Kenapa ini bisa bergerak? Karena saya menggunakan elemen HTML yang bernama marquee. Elemen pertama yaitu elemen marquee. Lalu di sini saya mengambil fonts dari Google API. Lalu untuk seperti icon-iconnya saya menggunakan feather icon, yaitu menggunakan feather icon.
Lalu di sini saya kenapa bisa menjadi dua? Ini saya menggunakan display flex. Lalu edukasinya kurang lebih seperti ini. Dari SD sampai SMA saya berada di Brebes dan sekarang saya sedang menempuh pendidikan sarjana terapan teknik informatika. Lalu untuk pengalaman kerjanya sebelum saya berkuliah di Politeknik Harapan Bersama, sebelumnya saya pernah bekerja di warnet, lalu pernah bekerja di Alfamart, lalu pernah magang sebagai freelance video editor di Suara Merdeka. Untuk skill pemrograman yang saya kuasai antara lain HTML. Sebetulnya HTML itu bukan bahasa pemrograman. HTML yaitu Hypertext Markup Language. Lalu untuk memperindahnya saya bisa memakai CSS. Lalu bahasa pemrograman yang saya kuasai antara lain seperti JavaScript untuk pemrograman web. Lalu di sini saya menguasai tentang Java untuk mempelajari pemrograman komputer. Lalu framework JavaScript yang saya kuasai yaitu Nuxt.js. Sebetulnya ini Nuxt.js adaptasi dari Vue.js. Lalu untuk sertifikasi pelatihan yang pernah saya ikuti antara lain seperti pelatihan JavaScript dasar, SQL data dasar, manajemen proyek, lalu pemrograman dasar menjadi pengembang. Di sini saya mendapatkan sertifikatnya melalui pelatihan dari Decoding. Lalu untuk halaman kontak, di sini saya kenapa ada Maps-nya, saya mengambil Maps-nya dari API Google, lalu disambungkan ke HTML. Seperti ini ya teman-teman, saya mengambil API dari Google, iframe, lalu saya mengkopinya, lalu untuk display yang saya gunakan yaitu display flex agar menjadi gampang diatur. Lalu di sini saya menggunakan maksudnya di sini tipenya teks semua ya teman-teman. Jika Anda ingin menghubungi saya, karena ini masih statis, jadi jika dikirim belum sampai ke saya, hanya merefresh halaman. Lalu untuk halaman kontak yang berikutnya yaitu ada halaman LinkedIn, WA, dan Facebook. LinkedIn ini jika diklik maka akan menuju ke LinkedIn saya. Saya menggunakannya pakai Ahref. Untuk WA-nya saya juga menggunakan Ahref, menghubungkan ke nomor saya. Facebook pun juga sama, saya juga menggunakan link dari Facebook saya untuk menghubungkannya. Di sini kenapa ada data feeder? Karena ini saya menggunakan script dari data feeder. Lalu ini section footernya saya menggunakan Marquee. Lalu untuk di JavaScript-nya kurang lebih seperti ini. Di sini saya menggunakan DOM, selection, const footer, document get element by ID. Ini jadi menyeleksi elemen ID yang bernama footer, lalu saya memanipulasinya menjadi warna coklat seperti ini. Lalu di sini navlink, saya menyeleksi elemen navbar, nav, ahref, di tag A maksudnya. Di sini saya menggunakan perulangan for each yang menggunakan function jika link ini di enter maka akan berubah warnanya menjadi merah, jika mouse-nya keluar dari linknya maka berubah menjadi putih. Kurang lebih seperti ini. Ini jika diklik maka akan berubah menjadi merah, jika keluar menjadi putih. Ini sudah saya
menghubungkan linknya seperti pengalaman, seperti langsung menuju ke edukasi, skill, sertifikat, lalu ke kontak. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila itu taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.